FIFA menyatakan bahwa supporter tuan rumah Indonesia itu paling aktif di Tribun Utara dan Selatan. Peristiwa insiden terjadi di sektor 19 pada menit ke-80. Sekitar 200 sampai 300 supporter tuan rumah meneriakkan slogan xenophobia, Bahrain bla bla bla. Akibatnya PSSI didenda hampir setengah miliar, yaitu sekitar hampir 400 miliar lebih. PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas, menutup sekitar 15% dari kursi yang tersedia, dan ini terutama di tribun di belakang gawang, artinya di utara selatan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita, Garuda. Dan kali ini saya ingin berpartisipasi untuk berkomentar sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mengedukasi para pendukung tim nasional Indonesia yang kemarin ketika kita melawan Bahrain ternyata ada ujaran rasisme di antara para supporter Indonesia, dan kemudian kita pada akhirnya disanksi oleh FIFA dan didenda dengan uang sebesar 400 juta. Dan bukan soal dendanya yang terpenting di sini, yaitu yang terpenting adalah soal attitude, soal moral, soal humanity, soal kemanusiaan, yang itulah yang menyebabkan saya hari ini kalau nggak ikut berpartisipasi dan menghimbau, mengedukasi para supporter kita, karena saya sendiri juga bagian dari supporter, maka apapun yang dilakukan oleh sebagian dari saudara kita yang mendukung tim nasional ini, itu akan berimbas kepada seluruhnya. Tidak hanya kita sesama supporter, tetapi juga kepada timnya sendiri, kepada PSSI, dan kepada negara Republik Indonesia. Yang berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan citra, dengan image. Karena apa? Karena supporter Indonesia itu adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang kemudian akan mempengaruhi citra negara kita di mata dunia tentunya. Nah, inilah yang menyebabkan kita itu harus berupaya ya, bisa mengontrol, mengelola emosi kita ketika kita memberikan dukungan sepenuh hati, dukungan jiwa raga kepada timnas. Itu bisa dimaklumi ada situasi-situasi tertentu yang kemudian memancing emosi kita. Mungkin barangkali saja kita juga diperlakukan hal yang serupa di negara lain, itu bukan berarti kita harus berperilaku sama. Mungkin barangkali saja kemarin ketika kita bertandang ke China, mungkin ada perlakuan-perlakuan yang tidak respect dari supporter China, tapi bukan berarti kita harus membalasnya nanti ketika mereka datang ke GBK. Dan ini sebagai sebuah warning. Saya setuju untuk segala bentuk tindakan hukum, legalitas, atau aturan itu diterapkan setegas-tegasnya oleh FIFA berkenaan dengan rasisme ini. Karena dengan begitu kita akan terus belajar. Jadi ini bukan soal denda 400-nya. Mungkin kalau soal denda 400 jutanya pasti akan dibayar sebagai bentuk konsekuensi. Tapi itu juga sangat merugikan kan. 400 juta itu bukan uang yang sedikit. Baru saja PSSI mungkin barangkali saja memanen, atau bisa seharusnya ya pemasukan dari supporter, penonton itu bisa digunakan untuk menghidupi PSSI, untuk menservis para pemain, untuk mungkin barangkali saja berkenaan dengan gaji-gaji di Liga 1 yang kemarin juga sempat mengalami kendala, tersendat dan seterusnya. Meskipun itu sebenarnya tanggung jawab klub kalau itu ya, tapi paling tidak kan ada dana-dana tertentu ya yang itu menjadi semacam assurance dari PSSI untuk beberapa klub yang mungkin secara eksistensi keuangan agak terganggu, tapi mekanismenya mungkin ada tersendiri dan saya tidak sedang membahas itu. Tapi kembali lagi kepada no room for racism ini,
say no to racism. Jadi kita tidak mentoleransi, bahkan supporter-supporter kita yang masih waras harusnya itu juga tidak mentoleransi ya. Pastinya tidak mentoleransi tindakan-tindakan, perkataan-perkataan rasisme, sikap-sikap rasisme. Dan tentunya ada tanggung jawab moral juga seperti yang saya lakukan kali ini dari para supporter untuk menghimbau saudara-saudaranya, menghimbau teman-teman kita untuk tidak melakukan tindakan rasisme. Sekejam atau sepanas apapun tensinya, apapun pancingan yang dilakukan oleh supporter lain atau yang pernah dilakukan oleh negara lain, jangan sampai membalas hal yang sama. Karena apa? Karena dengan begitu berarti value moral kita juga sama-sama rendah kalau seperti itu. Sehingga ya kita tunjukkanlah respect, sportivitas, bagaimana kita menjadi supporter terbaik. Ya, jadi jangan berhenti prestasinya hanya sampai pada membuat para pemain timnas ini jadi bersemangat saja, tapi juga prestasi itu bisa diukir oleh para supporter dengan menjadikan kita supporter timnas Indonesia ini menjadi supporter yang terbaik, yang menjadi teladan, yang mencontohin. Apalagi negara kita itu sudah dielu-elukan atau terkenal sebagai negara atau sebagai bangsa yang ramah. Nah, itu harusnya dipertahankan termasuk oleh supporter tim nasional Indonesia. Karena apa? Karena ya itu bagian dari warga negara Indonesia, bagian dari masyarakat Indonesia yang tetap punya tanggung jawab untuk menjaga image positif, untuk menjaga keramahan dari masyarakat kita. Nah, itu jadi tidak soal denda atau hukumannya, tapi ini soal tindakan, attitude, dan image citra negara Indonesia. Di kondisi yang tensinya tinggi sekalipun, di perlakuan yang tidak adil sekalipun dari supporter lain atau dari negara lain, kita seharusnya berupaya untuk bisa mengelola, mengontrol emosi kita untuk tidak terpancing. Tapi ya memang agak sulit ya, saya bisa memaklumi. Dengan ribuan orang, pasti ada di antara mereka yang bisa melakukan hal yang tidak seharusnya. Dan bisa juga beberapa orang ini yang kemudian dilabeli oknum itu, ya jadi bukan berarti label oknum untuk melarikan diri dari problem ya. Justru harusnya baik itu yang dilabeli oknum maupun yang tidak dilabeli oknum atau yang supporter yang baik, itu ya berupaya untuk sama-sama mengkampanyekan bagaimana menjadi supporter yang sportif, yang respect terhadap tim maupun pendukung lawan. Nah, ini pengelolaan emosi ini yang butuh dilakukan, karena kalau kita bilang kita harus ngopeni atau ngontrol para supporter agak sulit, yaitu tadi jumlahnya banyak. Tapi kalau setiap orang mulai dari sekarang dengan apa yang dialami oleh PSSI, dialami oleh Timnas Indonesia, dialami oleh negara kita dari image rasisme para supporter kemarin, itu kan kita juga harus ngeman negara kita. Kita warganya yang juga menjadi image ya dari negara kita, sehingga ya kontrol emosi itu kalau katanya Hakim ya mulailah dari diri sendiri ya. Maka setiap orang kalau punya tanggung jawab untuk mengontrol emosi, mengelola emosinya dalam kondisi atau tensi sepanas apapun, ya itu bisa dilakukan ya. Dan kalaupun memang ada upaya-upaya dari para supporter, mungkin barangkali saja soal-soal pengontrolan emosi ini saya yakin sebenarnya sudah terorganisir ya, tapi mungkin tetap aja lolos ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian buat para supporter maupun terutama para koordinator supporter ya. Jadi mungkin di sepersekian orang itu harus ada supporter-supporter baik yang ada di situ ya. Supporter-supporter yang istilahnya sebagai agentnya. Entah itu berapa orang di situ, ya tidak cukup cuma satu. Mungkin dari satu blok itu bisa puluhan orang yang ditaruh di situ, yang itu berupaya untuk meredam emosi di setiap blok, setiap bagian. Nah, itu harusnya ada. Jadi ada sub, entah per berapa itu ya di sub. Karena stadion itu beda-beda ya. Mungkin ada bagian-bagiannya kayak peta gitu ya. Nah, petanya di setiap peta itu ada puluhan supporter yang harusnya itu bagian dari supporter baik atau supporter yang
educated ya lah, yang teredukasi, mereka bisa menyusup ke situ. Saya yakin organisasi semacam ini sudah dilakukan ya, tapi mungkin perlu lebih ketat dan lebih waspada lagi. Bahkan kalau memang diperlukan di luar lapangan atau di luar pertandingan, itu untuk mengadakan edukasi di antara para supporter ini, bisa saja ada program edukasi tersendiri ya. Ketika mungkin barangkali saja kan mereka ini pasti ada waktu di mana mereka akan mempersiapkan tifo atau mempersiapkan CHAN buat ini ya, buat tim nasional Indonesia ya. Entah mereka ketika latihan, entah mereka ketika membuat koreo atau membuat atribut itu. Nah, itu bisa juga di antara waktu-waktu itu digunakan untuk melakukan edukasi. Nanti bisa entah dari PSSI atau PSSI meng-hire tenaga-tenaga profesional untuk mengedukasi. Mungkin barangkali saja tidak hanya ngomong soal perilaku baik, tapi juga ngomong soal regulasi atau kontrol emosi itu. Bagaimana mengelola emosi dalam kondisi yang panas gitu ya. Nah, yang disayangkan kan ada kalau ngomong oknum ya, beberapa oknum itu tidak nunggu tensi panas pun mereka juga bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan atau tindakan-tindakan yang kontraproduktif, yang mencoreng nama baik tim nasional Indonesia atau supporter tim nasional Indonesia. Nah, oknum-oknum ini yang perlu kita waspadai, bukan berarti mereka itu musuh ya. Kalau mereka itu musuh, pasti ini yang memang sengaja menyusup dan memprovokasi. Artinya memang mau merusak image timnas, mau merusak image-nya PSSI, mungkin ada urusan tertentu di luar olahraga, urusan politik dan lain-lain. Bisa saja kalau yang seperti itu memang itu lawannya supporter kita, itu musuhnya supporter kita. Tapi kalau memang itu adalah bagian dari supporter kita yang memang urusannya ini soal kontrol emosi, kelepasan, nah itu harus kita edukasi, kita rangkul kembali. Jadi mereka bukan musuh kita. Tapi kalau yang memang ada kepentingan tertentu di luar sepak bola, di luar olahraga, dan itu memang sengaja merusak negara kita, merusak tim nasional kita, merusak image supporter kita, nah itu yang perlu kita hadapi. Semoga tidak ada yang begitu. Semoga kemarin hanya karena kekhilafan, karena kekhilafan, maka semoga kembali lagi sadar. Untuk menjadi kembali lagi sadar, kita semua punya tanggung jawab untuk mengedukasi. Itu ya, kalau dari saya. Kalau saya tidak ikut bersuara, kok rasanya saya sebagai pecinta tim nasional Indonesia, eman kalau image dari timnas, image dari federasi, image dari negara kita itu tercoreng karena ulah oknum supporter kita ini. Ya, semoga bisa segera sadar, segera kembali dan berhati-hati dengan tindakannya. Ini seperti yang dikatakan oleh Bung Aryo atau Mas Aryo itu mengatakan bahwa kalau timnas kita mulai naik level, sekarang kan timnas kita mulai naik ke level Asia, mulai naik ke level dunia, dan kemudian dipandang. Karena kan naik level itu berarti kan sorotan media juga banyak ya. Masyarakat dunia, negara lain itu juga melihat kita. Karena masyarakat lain atau masyarakat dunia itu melihat kita, maka segala perilaku dan tindak tanduk kita itu kan gampang diawasi, gampang diamati. Maka kalau mau naik level, maka perilakunya, perkataannya, attitude-nya itu harus juga naik level. Itu kata Mas Haryo. Demikian dari saya. Semoga kita terus berbenah, terutama dalam hal ini supporter tim nasional Indonesia. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat supporter Indonesia.